Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu guru ya, guru-guru di SD Negeri Kota Palembang ya, yang telah berkenan hadir di ruang ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat jiwa kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka dan membantu kegiatan saya dalam rangka mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu dalam rangka misalnya aksi nyata modul 1.4 pada program guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam selalu kami sampaikan pada diri kita Nabi Muhammad SAW dan pada sampai berikutnya yang Tuhan. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelumnya seperti yang telah saya jelaskan, saya akan presentasikan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kalau boleh tahu, ada nggak di antara ibu yang bisa memberi pendapat apa itu budaya positif? Baiklah, di sini saya akan mencoba tentang budaya positif. Maksud budaya positif di sini yaitu budaya yang bisa kita terapkan dengan baik di sekolah, yang bisa kita terapkan bersama dengan guru dan juga para peserta didik. Oke, terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Oke, apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Bu Risma itu benar sekali bahwa budaya positif itu hal-hal positif yang ada di sekolah. Misalnya apa budaya positif di sekolah kita? Misalnya senyum, salam, sapa, sholat duha, piket bersama, itu kan hal-hal positif kan? Oke ya. Lanjut. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah berkolaborasi, adanya Bapak Ibu guru hebat sekalian telah mendukung kegiatan saya ini. Itu namanya berkolaborasi. Sebenarnya guru penggerak itu yang saya lihat ada semua loh dalam diri. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap guru yang ada di SD 23 ini sudah mempunyai nilai dan peran guru pula ya. Salah satunya nilai kolaborasi ya, yaitu bekerjasama seperti sekarang ini ya. Nah, tinggal kita menebalkan saja, munculkan saja. Konsep utama modul budaya positif ada namanya disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi, dan ada keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Disiplin positif ya, itu telah kita buat kemarin di KMN ya. Nah, kita sudah ada observasinya ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira misal kita tepat waktu itu nyaman tidak? Nyaman. Oh, artinya tidak seluruhnya benar ya. Tergantung ke persepsi kita masing-masing ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki nilai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya ada intrinsik, jadi yang berasal dari dalam dan diri ya. Ada juga namanya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu dari dalam, berarti kesadaran diri sendiri. Sedangkan ekstrinsik dari luar. Misalnya apa? Misalnya lingkungan teman, misalnya keluarga, apa lagi? Oke ya, itu benar ya, menciptakan itu yang berasal dari motivasi dari luar, artinya mereka mendapatkan dorongan dari luar. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia ada namanya kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan.
Kira-kira nih misalnya ya, ada sebuah contoh. Ketika saya menggenggam tangan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan supaya bisa tangan saya ini bisa terbuka? Ada bisa depan, bisa merayu, bisa marah dengan saya. Kira-kira cara strategi supaya saya bisa membuka tangan saya ini gimana caranya? Ada yang tahu? Ada hal-hal positif yang tidak bisa ditolak. Misalnya apa? Misalnya ketika Bapak Ibu guru mengajak saya salaman, saya tidak akan menolak. Tidak mau. Saya akan ya. Maka kontrol diri itu ada di dalam diri kita. Itu hak kita. Kapan kita akan akan menggunakan kontrol itu sendiri? Kapan kita akan tidak mau, ya? Nah itu seperti itu rasa kontrol dan kontrol diri. Kasih sayang dan rasa diterima tentu kita siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, pasti ada ya. Penguasaan, nah itu dari penguasaan tadi ya. Kita berkuasa atas diri kita sendiri ya, tidak ada yang bisa mengontrol kita ya. Kecuali hal-hal yang positif tadi, kebebasan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi tadi ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kira-kira kalau kita memberikan motivasi pada murid kita yang dari ekstrinsik apa misalnya? Motivasi dari luar yang murid kita. Memberikan pujian pada saat mereka bisa menyelesaikan tugas yang baik. Betul. Oke, ada yang lain? Memberikan pujian, bagus, itu dari luar. Apa lagi? Memberikan hadiah, ya kan? Memberi reward atau hadiah. Tapi sifatnya hanya sementara. Nah, sedangkan kalau intrinsik itu dari dalam. Makanya nanti kalau kita ada nama segitiga restitusi, kita menyadarkan mereka itu akan kesalahan mereka sendiri. Jadi tidak kita paksa, tidak marah, tapi mereka sadar akan kesalahan mereka sendiri. Akhirnya oh ini mereka tahu mana benar mana. Kalau model reward ini sementara untuk jangka waktu yang singkat, ya, bukan jangka panjang. Mengidentifikasi ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah itu tadi salah satunya ya, dihukum. Kalau konsekuensi, ada yang tahu nanti konsekuensi? Ada yang bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman? Oke, bahasnya. Nah. Konsekuensi itu sesuatu yang diyakini atau yang diterapkan di dalam dirinya. Kalau hukuman itu sesuatu yang sanksi yang didapatkannya. Oke, betul ya. Jadi sanksi itu sesuatu yang didapatkannya ya, yang tidak sesuai keinginannya. Sedangkan konsekuensi dari dalam dirinya. Nah, misalnya contohnya begini. Konsekuensi itu ketika siswa tidak rajin belajar, maka konsekuensinya apa misalnya? Tidak naik kelas, nilainya kecil. Itu konsekuensi. Ada sebab akibatnya. Sedangkan hukuman itu bisa satu pihak. Misalnya hukuman begini, kalau kamu tidak pakai sepatu hitam nih, kamu tidak boleh belajar, itu tidak ada hubungannya. Konsekuensi itu harus ada hubungan. Nah, itu ini ya. Jadi hukuman ini nanti kita belajar tentang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Pertama sebagai guru itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer ya. Itu nanti kita pelajari. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi terbeda ya. Yang 2 di atas itu ekstrinsik, sedangkan yang di bawah itu intrinsik ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menjadikan tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, berjalan dengan diri ya. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kredibilitas, menghukum dengan sistem ranking, melepas hak menghargai dirinya. Hukuman kira-kira
nyaman tidak siswa itu dengan hukuman itu kira? Tidak nyaman kan? Jadi misalnya dia rambutnya panjang misalnya kan, oh dia takut karena apa, hukuman dari guru potong misalnya. Jadi mereka mau tidak mau jadi takut ya. Jadi sebenarnya guru itu tidak boleh membuat murid takut, tapi membuat murid jadi nyaman ya. Murid jadi minder ya kan. Dukung misalnya nih, ada anak tidak bisa disuruh ke depan, oh ini kita ejek-ejek ke depan, kamu ini kita marah, itu kan membuat dia jadi gitu. Apalagi misalnya sekarang kita tahu kita tidak boleh menunjuk ya, boleh tidak kan? Biarkan mereka yang ini sebelum jawab, kita tahu dia tidak tahu, jangan kita tunjuk kan? Kalau dia tunjuk terkejut ya, nah aku pulang aku gemetar kan? Gemetar dia, rasa gitu kan? Kita kalau tunjuk bingung gitu kan? Nah, jadi tidak nyaman jadi biarkan mereka tuh menjawab yang mau silakan, gitu kan? Nah, terus pengajar tidak efektif ya, maka ada sekolah-sekolah itu yang memang tidak melakukan sistem ranking. Sistem ranking dia tidak ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi mereka ada yang siswa ini pintarnya di IPA, nilai IPA dibutuhkan ya, IPS dibutuhkan ranking gitu ya. Nah, di bidang masing-masing merampas hak harga dirinya. Jadi dia salah nggak tidak jadi ranking kan? Jadi dia merasa bersalah ya. Tidak efektif, memang tidak merusak hubungan gara-gara kawannya tadi juara, kamu yang dengan aku, jadi tidak berkawan lagi gitu ya, merusak hubungannya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid menghormati peraturan, final waktu untuk murid kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus mencari masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi berbeda ya konsekuensi dan restitusi ya. Kalau konsekuensi ini ternyata jangka pendek ya. Kalau restitusi untuk jangka panjang ya. Kalau konsekuensi murid mengoreksi peraturan, sedangkan kalau restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. 2. Perbaiki hubungan, tawaran dan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan muatkan dan fokus pada solusi. Nanti kita lihat bagaimana ada namanya segitiga restitusi nanti. Mungkin ada di antara ibu yang sudah paham tentang segitiga restitusi, sudah tahu atau sudah pernah melakukan. Nih, ini perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi terhadap restitusi. Hukuman guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Misalnya siswa terlambat datang, kita hukum dengan menghormat pada bendera 10 menit. Kira-kira ada tidak hubungannya? Tidak ada kan? Tidak ada hubungan antara siswa datang terlambat dengan hormat bendera, itu menghukum. Nah, guru malah membuat murid jadi takut konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali lipat. Misalnya siswa ada tidak mengerjakan PR, mereka sadar. Jadi kalau untuk mengerjakan ketinggalan itu ya terpaksa kalian membuat PR itu lebih banyak lagi. Misalnya dia terlambat datang, apa konsekuensinya kira-kira ketika siswa telat masuk kelas? Ya, dia akan mengulangi pelajaran itu sendiri. Ya, karena itu ada hubungannya untuk dia sendiri. Guru tegas dan siswa menurut peraturan. 1. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. 2. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kira-kira kalau saya tanya dengan ibu-ibu semuanya gitu, banyak ibu-ibu berperan di bagian yang mana kira-kira? Seharusnya sebagai manajer. Manajer. Ibu sudah manajer ya, sudah bagus ya. Ada lagi yang lain? Ya. Sebagai teman, oke, tengah ya. Sebagai teman, bagus ya. Ada sebagai penghukum.
Pasti kita pernah jadi penghukum ya, pasti pernah. Tapi tingkatannya, tingkat yang paling rendah sampai ke tertinggi yaitu dari penghukum, yang paling terbagus adalah manajer ya. Ya, manajer kan mengatur. Ya. Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu penghukum ya. Nah, itu penghukum. Pemberasa bersalah berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru jangan sama. Jadi dia tuh terkesan gara-gara aku nih, saya sering juga merasa bersalah tuh ya, karena apa salah bapak sama kamu ribut ya kan, kamu datang telat ya kan, jadi seolah-olah kita bikin drama, sedih, seolah-olah sedih kan. Jadi ya mereka kan ya itu juga kadang anak-anak tuh seperti itu ya, ketika kita aja terpaksa bersalah ya. Ya, memang kita kadang sebagai guru ini tidak harus bersifat dewasa, kadang juga harus ikut dunia anak ya. Namanya guru ya. Guru itu hadirnya dulu, ilmunya ditunggu ya. Oke, ya, gimana itu? Keyakinan kelas. Ada yang sudah bikin keyakinan kelas? Kalau sepakatan kelas itu sudah banyak saya yakin kelasnya. Keyakinan kelas. Coba ada yang bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang bisa? Ada yang bisa membedakan? Kesepakatan tentu disepakati dulu ya, jadi suatu keyakinan tidak seperti itu, tapi kesepakatan kelas ini bisa juga dengan kata-kata tidak, bukan gitu, kata-kata negatif. Misalnya gini, jangan buang sampah sembarangan, jangan ribut di kelas, itu bisa jadi kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, dia harus dengan kata yang bersifat positif. Kira-kira nih, kalau jangan ribut di kelas, kata-kata untuk keyakinan kelasnya apa kira-kira tepat? Jangan ribut di kelas itu kan kesepakatan kelas nih. Apa kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa? Kata-kata positifnya. Tidak boleh. Pasti gitu, pasti ada kata negatifnya. Keyakinan ya. Iya, keyakinan. Jangan ribut di kelas. Apa misalnya? Belajar dengan Tertib. Yang tertib kan itu buat keyakinan kelas. Jadi mereka tidak diawali kata-kata negatif. Karena kata-kata negatif ini yang pernah saya pelajari, ketika kita memikirkan hal-hal negatif, maka hal negatif itu muncul. Jangan pikirkan gajah yang muncul, ya kan? Tapi kalau kita positif, seluruh energi positif masuk semua, ya. Jadi kita selalu berpositif thinking, gitu ya. Ini segitiga institusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang sama. 3, menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya sudah bikin video di sini ya. Dan menstabilkan identitas artinya kita tidak memfonis anak. Kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi misal anak salah, kita jangan kamu salah ya, jangan langsung ponis ya, langsung berpesan ya. Salahnya. Tapi kita posisikan, nah bapak ibu pernah salah. Wajar, manusiawi, salah itu manusiawi ya. Kita bikin dia tuh nyaman, makanya stabil, jangan sampai dia down duluan. Ketika kita marah-marah sudah minder ya, sama jadi ya. Tapi menstabil identitas, jadi kita buat dia merasa nyaman. Bisa dengan kata-kata tadi ya, anak-anak kalau misalnya dia salah, kita ajak senyum, kita sapa ya, kita sapa apa kabarnya, terus kita buat dia jadi nyaman. Misalnya apa salahnya, aku tadi ini pak, aku marah dengan teman, itu manusiawi. Kita bikin posisikan sama seperti dia seolah-olah merasa tidak divonis, dijudge ya. Lalu tidak boleh salah, baru kita ini kira-kira validasi kita kita uji kebenarannya, tidak itu benar tidak yang kalian lakukan itu. Misalnya nanti sadar loh, misalnya marah-marah tadi, misal menggugur berbeza, memukul temannya. Sekarang pikirkan dengan anak-anak itu, benar atau salah? Nanti dia berpikir secara otomatis, oh salah. Nah ya, baru setelah salah, baru kita cari solusi dari dia sendiri juga. Kira-kira kalau jangan sampai marah itu apa yang dilakukan ya, sabar ya kan? Nah itu namanya motivasi internal, jadi dalam diri, sadar diri. Jadi dia yang punya masalah, dia yang sendiri menyelesaikan, hampir sama dengan coach ya. Iya. Jadi dia yang punya masalah, ya. Dia yang menyelesaikan. Kalau coach itu ya gini ya, coach. Misal pemain bola itu kadang kita lihat bola kaki. Yang pelatih itu belum tentu hebat seperti pemain itu.
wah baju ya kan. Tapi ketika main bola belum tentu hebat itu. Tapi dia tuh mampu membangkitkan motivasi. Nah itu, ya. Ikut gitu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru, seorang alumni posisi manajer yang menentukan murid-murid jadi insan yang mandiri, mereka bertanggung jawab. Ya, tentu ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Karena di grup merah itu banyak dibahas tentang filosofi Bapak pendidikan kita. Terima kasih ya. Segitiga restitusi tadi sudah ya. Kira-kira dari yang saya sampaikan ada yang tanya kan? Yang belum jelas sudah. Ada yang ditanyakan, ada yang memberikan masukan, ada yang menambahkan, boleh. Silakan, ada pengalaman boleh. Ada mungkin ada sebuah masalah, kita cari masalah. Kalau di guru penggerak itu tidak ada sama, tidak ada benar, jalan saja, terima saja. Ya. Ada yang disampaikan? Oke, kita misalnya masih belum jelas masalah ini. Nah ini keyakinan kelas tadi ya. Guru belum siap membuat keyakinan kelas. Nah yang berdiskusi. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu kan mereka sendiri. Misalnya begini. Kira-kira anak-anak kesepakatan kita apa tentang kelas ini supaya aman? Ini Pak katanya Pak, jangan buang sampah di kelas, kesepakatan. Jangan buang sampah di kelas. Tulis dia apa? Di namanya sticky note, tulis nanti mereka tempelkan sendiri. Baru kita sepakat ini yang kalian bikin, kalian harus semua tulis kan? Kalian bikin, kalian semua tulis kan? Jadi mereka diajarkan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka ini sepakat itu sepakat kelas. Ada yang menanyakan? Ya. Bisa Pak ya. Siswa di kelas itu kan ribut. Ya. Kita menghukumnya dengan cara memberikan misalnya ribut coba maju, bukan dengan hukuman tetapi dengan coba hafali Pancasila 1-5. Apakah itu termasuk di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke. Lemparkan dulu. Ada yang bisa menjawab? Apa lagi? Saya memahami ya nanya. Ada siswa yang buat Ya, kesalahan. di kelas nih, tapi kita tidak menghukumnya dengan anak mengangkat kaki di depan kelas kan biasanya itu kan. Ini memberi bukan memberi hukuman secara fisik, tapi dengan coba menghafal saja Pancasila itu kan sebagian dari mereka agar mereka bisa belajar kan. Boleh tidak? Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Itu bukan termasuk keyakinan atau kesepakatan. Termasuk mana? Tapi itu dalam bagaimana cara kita sebagai guru tadi dalam kita sebagai penghukum. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap guru yang ada di SD 23 ini sudah mempunyai nilai dan peran guru pula, ya. Salah satunya nilai kolaborasi, ya, yaitu bekerjasama seperti sekarang ini ya. Nah, tinggal kita menebalkan saja, munculkan saja. Konsep utama modul budaya positif, ada namanya disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi, dan ada keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Disiplin positif, ya, itu telah kita buat kemarin di KMM ya. Nah, kita sudah ada observasinya ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira, misal kita tepat waktu itu nyaman tidak? Nyaman. Oh, artinya tidak seluruhnya benar ya. Tergantung ke persepsi kita masing-masing ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki nilai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya ada intrinsik, jadi yang berasal dari dalam diri ya. Ada juga namanya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu
dari dalam berarti kesadaran diri sendiri. Sedangkan ekstrinsik Dari dari luar. Misalnya apa? Misalnya lingkungan teman. lingkungan teman, misal keluarga, apa lagi? Oke ya, itu benar ya. Menciptakan itu yang berasal dari motivasi dari luar, artinya mereka mendapatkan dorongan dari luar. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia ada namanya kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Kira-kira nih misalnya ya, ada sebuah contoh. Ketika saya menggenggam tangan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan supaya bisa tangan saya ini bisa terbuka, ada bisa depan, bisa merayu, bisa marah dengan saya. Kira-kira cara strategi supaya saya bisa membuka tangan saya ini gimana caranya? Ada yang tahu? Ada hal-hal positif yang tidak bisa ditolak. Misalnya apa? Misal ketika Bapak Ibu guru mengajak saya salaman, saya tidak akan menolak. Tidak mau. Saya akan ya. Maka kontrol diri itu ada di dalam diri kita. Itu hak kita. Kapan kita akan akan menggunakan kontrol itu sendiri? Kapan kita akan tidak mau ya? Konsekuensi, ada yang tahu nanti konsekuensi? Ada yang bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman? Oke, bahasnya. Nah, Konsekuensi itu sesuatu yang diyakini atau yang diterapkan di dalam dirinya. Kalau hukuman itu sesuatu yang sanksi yang didapatkannya. oke, betul ya. Jadi sanksi itu sesuatu yang didapatkannya ya, yang tidak sesuai keinginannya. Sedangkan konsekuensi dari dalam dirinya. Nah, misalnya contohnya begini. Konsekuensi itu ketika siswa tidak rajin belajar, maka konsekuensinya apa misalnya? Tidak naik kelas, nilainya kecil. Itu konsekuensi. Ada sebab akibatnya. Sedangkan hukuman itu bisa satu pihak. Misalnya hukuman begini, kalau kamu tidak pakai sepatu hitam nih, kamu tidak boleh belajar. Itu tidak ada hubungannya. Konsekuensi itu harus ada hubungan. Nah, itu ini ya. Jadi hukuman ini nanti kita belajar tentang namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Pertama sebagai guru itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ya, itu nanti kita pelajari. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi terbeda ya, yang 2 di atas itu ekstrinsik, sedangkan yang di bawah itu intrinsik. Ya, dia akan mengulangi pelajaran itu sendiri. Ya, karena itu ada hubungannya untuk dia sendiri. Guru tegas dan siswa melalui peraturan. 1. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. 2. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kira-kira kalau saya tanya dengan ibu-ibu semuanya gitu, banyak ibu-ibu berperan di bagian yang mana kira-kira? Seharusnya sebagai manajer. Manajer. Ibu sudah menjadi manajer ya, sudah bagus ya. Ada lagi yang lain? Ya. Sebagai teman, oke, tengah ya. Sebagai teman, bagus ya. Ada sebagai penghukum. Pasti kita pernah jadi penghukum ya, pasti pernah. Tapi tingkat yang paling rendah sampai ke tertinggi yaitu dari penghukum, yang paling terbagus adalah manajer ya. Manajer kan mengatur. Ya.
Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu penghukum ya. Nah, itu penghukum. Pemberasa bersalah berapa kali guru memberitahu kamu, guru jangan sama. Jadi dia tuh terkesan, gara-gara aku nih, saya sering juga merasa bersalah tuh, ya. Karena apa salah bapak sama kamu ribut, ya kan, kamu datang telat, ya kan. Jadi seolah-olah kita bikin drama, sedih, seolah-olah sedih kan. Jadi yang mereka kan, ya itu juga. Kadang anak-anak tuh seperti itu ya. Ketika kita aja terpapar ya. Ya, memang kita kadang sebagai guru ini tidak harus bersifat dewasa, kadang juga harus ikut dunia anak ya. Yang namanya guru ya. Guru itu hadirnya dulu, ilmunya ditunggu, ya. Oke, iya, gimana itu? Keyakinan kelas, ada yang sudah bikin keyakinan kelas? Kalau sepakat kelas itu sudah banyak saya ingat di kelas-kelasnya. Keyakinan kelas. Coba ada yang bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang bisa? Ada yang bisa membedakan? Kesepakatan tentu disepakati dulu ya. Jadi soal keyakinan tidak seperti itu, tapi kesepakatan kelas ini bisa juga dengan kata-kata tidak, bukan gitu, kata-kata negatif. Misalnya gini, jangan buang sampah sembarangan, jangan ribut di kelas, itu bisa jadi kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, dia harus dengan kata yang bersifat positif. Kira-kira nih, kalau jangan ribut di kelas, kata-kata untuk keyakinan kelasnya apa kira-kira tepat? Jangan ribut di kelas itu kan kesepakatan kelas nih. Apa kalau keyakinan kelasnya kira-kira apa? Kata-kata positifnya. Tidak boleh. Pasti gitu, pasti ada kata negatifnya juga. Keyakinan ya. Iya, keyakinan. Jangan ribut di kelas. Apa misalnya? Belajar dengan Tertib. Banyak tertib kan, itu buat keyakinan kelas. Jadi mereka tidak diawali kata-kata negatif. Karena kata-kata negatif ini yang pernah saya pelajari, ketika kita memikirkan hal-hal negatif, maka hal negatif itu muncul. Jangan pikirkan gajah yang muncul, ya kan? Tapi kalau kita positif, seluruh energi positif masuk semua, ya. Jadi kita selalu berpositif thinking, gitu ya. Ini segitiga institusi. Pertama, menentukan identitas, validasi tindakan yang sama. 3, menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya sudah uji video di sini ya. Menstabil identitas artinya kita tidak memfonis anak. Kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi misal anak salah, kita jangan, iya kamu salah, ya, jangan langsung ponis ya, langsung terpesan ya. Salahnya. Tapi kita posisikan, nah bapak juga pernah salah. Wajar, manusiawi, salah itu manusiawi, ya. Kita bikin dia nyaman, maka stabil, jangan sampai dia down duluan. Ketika kita marah-marah, sudah minum juga, ya, sama jadi ya. Tapi menstabil identitas, jadi kita buat dia merasa nyaman. Bisa dengan kata-kata tadi. Ya anak-anak, kalau misalnya dia salah, kita ajak senyum, kita sapa ya, kita sapa apa kabarnya, terus kita buat dia jadi nyaman. Misalnya, apa salahnya? Aku tadi ini pak, aku marah dengan teman, itu manusiawi. Kita bikin posisikan sama seperti dia seolah-olah merasa tidak divonis, dijudge ya. Lalu tidak boleh salah. Baru kita ini kira-kira validasi kita kita uji kebenarannya, tidak itu benar tidak yang kalian lakukan itu. Misalnya nanti sadar loh, misalnya marah-marah tadi, misal menunggu berapa jam, memukul temannya. Sekarang pikirkan dengan anak-anak itu, benar atau salah? Nanti dia berpikir secara otomatis, oh salah. Nah ya, baru setelah salah, baru kita cari solusi dari dia sendiri juga. Kira-kira kalau jangan sampai marah itu apa yang dilakukan ya sabar, ya kan? Nah itu namanya motivasi internal, dari dalam diri, sadar diri. Jadi dia yang punya masalah, dia yang sendiri menyelesaikan, hampir sama dengan coach ya. Iya. Jadi dia yang punya masalah, ya. Dia yang menyelesaikan. Kalau coach itu ya gini ya, coach misal pemain bola itu kadang kita lihat bola kaki. Yang pelatih itu belum tentu hebat seperti pemain itu. Wah banyak ya kan. Tapi ketika main bola belum tentu hebat itu. Tapi dia itu mampu membangkitkan motivasi. Nah itu. Ya. Coach itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar profesional
dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru, seorang alumni posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, mereka bertanggung jawab. Ya tentu ini sesuai dengan filosofi Cajar Dewantara ya. Karena di grup merah itu banyak dibahas tentang filosofi kelompok pendidikan kita. Terima kasih ya. Segitiga restitusi tadi sudah ya. Kira-kira dari yang saya sampaikan ada yang ditanyakan? Yang belum jelas sudah. Ada yang ditanyakan, ada yang memberikan masukan, ada yang menambahkan, boleh. Silakan, ada pengalaman boleh. Sampai ya, siswa di kelas itu kan ribut. Ya. Kita menghukumnya dengan cara memberikan misalnya ribut coba maju, Ya. bukan dengan hukuman tetapi dengan coba hafali Pancasila 1 sampai 5. Apakah itu termasuk di ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke. Lemparkan dulu. Ada yang bisa menjawab? Apa tadi? Ya. Saya memahami ya nanya. Ada siswa yang buat Ya, kesalahan. di kelas nih, tapi kita tidak menghukumnya dengan anak mengangkat kaki di depan kelas kan biasanya itu kan. Ini memberi ya bukan memberi hukuman secara fisik, tapi dengan coba menghafal saja Pancasila itu kan sebagian dari mereka agar mereka bisa belajar kan. Boleh tidak? Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Bukan termasuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Termasuk mana? Tapi itu dalam bagaimana cara kita sebagai guru tadi dalam kita tuh sebagai penghukum atau Iya. atau teman atau yang terakhir tadi manajer. Jadi itu termasuk kalau kita memberikan walaupun cuma bukan bersifat fisik itu tapi hukuman juga. Iya, hukuman. Iya, hukuman itu. Walaupun bukan fisik itu termasuk hukuman. Oke. Ada lagi lain mau menambahkan? Berpendapat? Ya. Oke. Jadi hukuman itu memang selama kita pahami ada nama hukuman itu bersifat verbal, bersifat fisik juga. Verbal itu ketika kita marah-marah aja. Oh kamu ini itu verbal itu hukuman itu namanya. Jadi buat dia ini kan, ya itu hukuman itu ada verbal, ada fisik tadi ya. Fisik tadi ya menendang ya. Makanya pembulian itu kan, bullying itu kan salah satunya dari verbal itu kan. Maka kita tidak boleh seperti itu. Sebenarnya ya kita manusiawi, itulah tadi manusiawi. Kadang kan kita punya rasa emosi, kadang nggak bisa juga yang katanya sabar. Kadang ada titik puncak yang kita sudah emosi itu ya lepas aja. Kalau semakin dibiarin kan mereka akan semakin berbuat seperti itu lagi kan Pak. Oh berarti mudah dong cak ini terus gurunya tidak bakal marah kan, dibuatnya lagi kayak itu. Seolah-olah tidak ada efek jerah. Iya. Oh seolah-olah tidak dihukum. Lemah, ibu ini bapak ini kok aku salah tidak dihukumnya. Padahal kita menghukum itu tujuan untuk memberi efek jerah agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu kan tujuannya kan? Sama itu tujuan itu sama seperti itu ya. Makanya ada namanya segitiga restitusi dipanggil. Kalau SMP SMA itu sudah BK ya kan? Iya. Di BK dipanggil di gimana? Pengalaman asli kan pernah BK. Gimana bu pengalamannya? Iya. Kalau ketemu anak bermasalah. Ya, memanggil anak. Kalau guru BK itu lebih banyak berperan kalau mereka menghadapi anak itu sebagai teman. Jadi guru BK itu posisi dia dengan anak itu sebagai teman. Setelah dijadikan teman, baru di situ dia akhirnya dia menjadikan manajer. Bagaimana diserahkan kembali kepada anak itu, bagaimana kalian cara mengatasinya. Jadi dilemparkan lagi ke anak. Masalah itu bagaimana kalian menemukan cara permasalahannya. Tapi kalau untuk guru BK itu pertama dia harus jadi teman bagi murid yang bermasalah. Oke. Ya jadi itu ada sebagai teman kan di tengah itu di tengah. Memang kita tuh kadang sesaat bisa jadi teman bagi mereka. Apa anak SMA tuh? Oh enak ya kan jadi teman ya kan. Kalau kita dengan SD kan ya bisa jadi orang tuanya kan. Kan guru kita orang tua kedua bagi mereka kan. Ya. Jadi kalau kita persuasi kita yang tenang hati ya mungkin beda-beda guru beda cara ya. Mungkin beda guru yang dulu mungkin tekniknya lebih berhasil seperti ini ya. Tapi sekarang kan kita lebih mengedepankan dengan membuat anak itu nyaman ya. Tidak lagi ini. Jadi tinggal kembali kita. Jadi kata ibu apa tadi? Ibu Penny bahwa misalnya anak itu melakukan kesalahan dihukum dengan melakukan menyanyikan Pancasila, sebenarnya itu menurut saya sah-sah saja karena ada hubungannya kan, melakukan pelajaran ya. Jadi dihukum dengan artinya tidak coba, tapi tidak marah-marah. Kamu ini, Ya, nah, maju ini. nah, ya.
memang sudah didiskusikan pada orang tuanya jika itu hukum tadi hukumannya itu tentang pelajaran. Itu bagus, berarti ada kerjasama dengan orang tua. Iya, Sudah sepakat ya dengan orang tua. Kalau konsulnya suruh kasih apa? Aduh, suruh ngucap Pancasila. Kalau ngasih sepeda aku tahu. Banyak tahu iya. Iya. Jadi sepakat dengan orang tua masalah hukuman. Kadang kan kita nih ada enggak sengaja nabok, Pak aku ditabok, lapor ke orang tua, aku ditabok. Jadi kalau kita sudah minta izin, kadang enggak sengaja, Pak tadi aku nabok anak. Sepakat dulu ya di grup, apa mungkin nanti ambil tindak fisik, mau dimaklumi kan. Jadi ketika kita melakukan tindak fisik secara tak sengaja, ya mereka malu memang sudah kesepakatannya. Ini itulah yang salah satu kesepakatan. Tapi jarang yang nabok ya. Paling geram deh Pak. Geram ya, biasa guru. Apalagi kita hadapi ini bukan makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini kan macam-macam karakter, bukan kertas. Ya. Kalau kertas ini ditaruh sudah diam ya. Ini enggak Kalau anak ini di situ ribut. Ya, ini diam. Jadi apalagi model guru itu ada guru yang tidak bisa ribut Pak. Ada kan bising. Ada tuh. Ya karakter guru yang tidak bisa bising. Saya termasuk itu. Iya, kalau sudah bising itu pecah pikiran. Diam kata kita kan. Saya rasa sama, tapi ada juga yang guru enjoy saja ya. Gitu, gurunya ini ya apa supaya ikut biasa saja. Tidak terganggu, ada guru seperti takutnya itu. kan ganggu ke yang lain Pak. Oke kalau kita sendiri kan sebelahan dengan yang lain. Dan mungkin kita udah enak, anak-anak kita yang ribut kita boleh terserah anak ribut. Kalau sebelahnya yang negor kan mungkin yang lemah gitu anak kan. Betul ya. Makanya gaya belajar anak itu kan dibedakan jadi audio, visual, kinestetik. Ketika anak-anak yang apa namanya audio, anak-anak yang visual terganggu oleh anak-anak estetik kan, anak estetik kan tidak bisa diam ya. Ganggunya kalau iya geraknya. Tapi yang audio tadi diam, nih ganggu. Ada yang mudah. Pernah tuh di kelas saya. Dia tuh anak-anak yang fokus depan. Gitu kalau dia diam katanya. Yang tindakan deh kan. Hanya saya itu karakter ya. Ada lagi ya. Ini mulai dari kelas 6. Statusnya? Status sudah nikah belum Pak? Status sudah menikah. Sertifikasi saya di tahun 2002. Kalau PNS ini tahun 2019. Alamatnya mana Pak? Alamat di Pangkal Balai. 1 jam biasa. Istri berapa? Lumayan jauh Pak. Apa? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Kalau dari sini itu kilometer 10, ke sana itu kilometer 40, 30 kilometer. Kalau 1 jam saya itu pakai speednya 40 ya, tahu 1 jam ke 30 ya, 1 jam perjalanan kan. Speednya ketahuan udah 1 jam karena santai kan. Oke, speednya gini. Kalau saya tepuk bilang pagi, ya. Kalau saya bilang pagi tepuknya 1 kali. Oke. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3. kalau malam Tidak berlaku. paham ya? Sudah paham ya? Oke. Coba tes dulu ya. Tes dulu. Pagi, siang, sore, malam. Oke ya. Paham ya? Sudah paham? Oke, kita tes. Pagi, malam. Oke. Karena kan terkejut ketika kita pagi siang asik siang, tapi ketika malam kan ternyata tidak kan. Kita kan bisa jadi ini kejutan ya. Terus ini ada kata kini. Oke, sudah maaf masih ya. Kalau rambut warnanya hitam, alis warnanya jilbab warnanya kelelawar tidurnya kelelawar tidurnya iya. Ya, kelelawar tidurnya siang, bukan malam. Oke ya. Ya. Rumput warnanya Hijau. Ada tiga warna hijau. Oh ya. Benar. Ini tidak hijau. Rumput warnanya Hijau. kelakuan warnanya Hijau. tas itu warnanya Hijau. jerapah makannya Rumput. jerapah makan rumput. Padahal lehernya panjang tuh tidak bisa sampai ke rumput ya. Oh, daun. Jerapahnya makannya daun. Pernah nggak lihat jerapah makan rumput? Dia makan lucu-lucu yang dingin. Padahal aku tahu daun. Hah? Iya kan? Iya kan? Sudah. Cukup ya. Cukup ya. Itu
itu pikiran ada masalah. Pas PPL Oh, pas PPL. di SD 4 Palembang kemarin Hmm. itu ada sebenarnya bukan saya yang mengajar, itu ada guru tapi gurunya lagi pergi, jadi saya menggantikan untuk mengawasi hari itu. Saya berdoa bersama teman saya itu, tiba-tiba ada yang ribut dari tiba-tiba mereka tuh ada yang ribut sampai ada yang nangis kayak gitu. Nah jadi pas saya masuk kelas, teman saya masih duduk di kelas itu mengawasi mereka tuh kayak bertengkar dengan pertama saling, biasalah anak-anak kan biasanya saling membicarakan orang tua, bisa manggil namanya tuh manggil nama orang tuanya kayak gitu. Jadi saya mengejek. Jadi pada saat saya mengejek itu, terus tuh yang satunya itu kan posisinya itu selalu bertopi dalam kelas. Nah ketika kami suruh coba lepas dulu topinya itu, ternyata rambutnya pada saat itu botak. Nah jadi mereka tuh saling mengejek, ya botak ya segala macam kan dibilangnya. Jadi nangis kan si anak yang botak dikatain segala macam itu. Jadi kami berdua nih karena yang nangis ya kami tenangin, usahakan kalau bisa jangan saling mengejek satu sama lain, karena perbuatan mengejek itu tidak dibenarkan, karena itu hal yang tidak boleh kita lakukan sebagai peserta didik. Bagi peserta didik ataupun siapapun tidak boleh saling mengejek. Jadi pada saat itu mereka tuh mengerti dibilang seperti itu. Jadi tugas kami itu mengontrol mereka supaya tidak terjadi keributan lagi. Itu pengalaman ya, oke. Memang kadang kita ketemu anak-anak seperti ini banyak itu kasus ya, seperti kita banyak kasus tapi kita mungkin tidak bisa menjabarkan satu-satu ya. Nah, memang kadang kalau anak-anak berkelahi itu ya kadang orang tuanya ikut-ikutan. Anaknya ribut 5 menit kayak baik lagi tuh anak itu 5 menit baik lagi kayak gitu. Orang tuanya ribut. Orang tuanya ribut kan. Kadang kalau solusinya kalau ada anak berkelahi, kalau pengalaman saya, anak itu jangan suruh cerita dia kalah bocok, jangan dulu. Kau ngomong deh, ngomong kami itu menang bocok. Ngomong itu kalah. Ngomong itu kan marah tuh anaknya kalah. Coba, kalah ditambah. Coba kalau ngomong itu menang, senang nggak boleh dia ngomong. Tapi kalau itu misalnya untuk yang ini kan, kalau masih bisa. Tapi kalau itu ya panggil orang tuanya. Kalau sudah berat kan, kalau orang tuanya tidak terima ya dipanggil, ya kita mediasi, ya kita atasi ya. Mungkin ibu nanti dari agama mungkin ada pengalaman, ya. Ibu kan senior ya. Mungkin pengalaman tuh bilang bisa berbagi dengan kamu dari. Kayaknya sama aja permasalahan yang dihadapi oleh ibu tadi sama. Intinya permasalahan dihadapi anak itu biasanya saling membuli, saling panggil nama orang tua atau fisik mereka, sering seperti itu. Saya sebagai guru agama paling saya panggil, saya tanya kenapa saling membuli. Saya saya selesaikan dengan cara hubungkan dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau menurut keyakinan kita kayak gini nggak boleh, harusnya begini sesama teman itu harus saling menyayangi seperti itu. Kalau saya memecahkan permasalahan yang ada dalam kelas. Kalau pengalaman dari saya yang sudah saya alami masalah pembulian ini ya, apalagi anak-anak itu sering mengejek nama orang tuanya, panggil orang tuanya. Nah, misalnya nih si A mengejek nama orang tua si B, si Pulan. Orang tua B panggil ke sekolah, si A itu suruh ejek lah di depan orang tua, panggilan nama orang tuanya kalau berani. Dia akan berani lagi dia. Nah sekarang bapak itu sudah tahu, sekarang panggil lah kalau kamu berani. Ya, nah dia itu salah satu solusi itu. Kalau memang sudah tidak bisa lagi kan, juga kalau kita biarkan baik, tambah jadi. Nah, saya panggil orang tuanya, bapak ke sekolah dulu, panggil anak tadi kan. Sekarang bapaknya sudah ada, silakan sebutlah nama bapaknya. Tidak akan berani lagi dia. Nah itu pengalaman untuk bicara masalahnya kan, kalau agak ini. Tapi kalau ada cara yang lebih baik tadi sedikit solusi meyakinkan dalam keyakinan dirinya bahwa misalnya itu kesadaran dia dalam dirinya. Ya, saya pernah itu membuat sebuah video, anak itu nakal. Tapi saya duduk sebelah, saya ajak seperti sahabat, sampai menangis dia kan.
begitu diajak masyarakat apa lagi ya. Ya jadi memang perlu pendekatan seperti itu ya. Karena dulu saya pengalaman saat saya SD di kelas 5 itu ada satu kalimat yang saya bikin itu saya ingat sekarang ketika guru itu bagus kasih jempol ini sampai sekarang saya ingat sampai sekarang berarti memang dibuat perlu walaupun kalau bagi saya itu ada efek yang panjang ya. Ada juga yang jangka pendek reward itu seperti hadiah ini kan jadi mereka kalau reward yang apa jangka pendek dikasih pena ya jadi mereka itu nantinya marah dia terus ya jadi tidak ada motivasi dari dalam ya. Ada lagi mungkin dari Bu Nova ada cerita Bu Nova kelas 4 saya pernah kelas 4 gimana kelas 4 dulu Ya, kalau di kelas 4 itu kan kita di siang ini kan ada kelas 3 sama kelas 4 ya, Pak, ya. Jadi lebih ke usia mereka itu beda dengan yang kelas pagi kan, kelas 5 dan kelas 6. Dimana mereka ini kalau lagi aktif-aktifnya dan susah diomongin seperti itu kan. Tapi perbedaan itu kan bukan berarti anak tersebut nakal. Dan seringkali kan kita itu dibilang bahwa anak siang ini banyak kan nakal kayak gitu. Padahal memang gerak mereka itu lebih banyak ketimbang anak yang kelas 5 sama 6 tadi. Jadi kan dia susah dibilangin. Sebenarnya sih cara kita berkomunikasi dengan anak yang usianya di umur 3 di kelas 3 dengan 4 beda. Jadi mereka tuh memang susah diomongin dan dalam kelas itu memang sering kali ramai gitu, berisik gitu. Katanya Bapak kan sering masuk juga kan kadang berisik, namanya memang susah. Paling dia dibilangin sekitar berapa menit terus ngulang lagi kayak gitu. Tapi sejauh ini sih selagi mereka mengikuti pelajaran dengan baik, bagi saya itu nggak ada masalah kalau misalnya memang dalam kelas itu agak berisik kayak gitu. Tapi berisinya untuk orang positif. Iya, bukan berarti dia hanya main-main terlalu berlebihan gitu. Memang itulah dunia anak-anak ya. 5 menit kita diam masih juga ada pasti itu ya pasti dia ngomong. Nah makanya kalau bapak ibu coba lebih suka kelasnya diam atau yang berisik? Diam. Diam. Kan beda-beda Beda ya. Kadang-kadang pengen berisik, cuma jangan berisik terus. Jadi pecah nak gawe apa tuh bingung. Lagi bu. Kalam lah Pak tolong bu. Iya setuju ya. Cuman Berisik. Berisik yang sebenarnya berisik boleh tapi berisik yang positif bukan berisik yang asbun saja. Iya. Jadi misal begini. Anak itu kalau sudah dium, setelah sudah bingung pula gitu. Anaknya paham. Iya betul. Tapi anak tuh ribut, tapi yang aktif, ya bagus juga. Makanya kalian kelasnya kita pakai LKPD, pakai kalau di kelas ini pakai proyektor, kadang pakai word wall gitu. Jadi kalau mereka jenuh, main games. Jadi di kelas itu main games kan dari word itu makanya memang kita kalau pembelajaran pada guru-guru yang sudah mungkin PPG Prajapan ini sudah mengenal TIPEK ya. TIPEK itu apa? Teknologi, pedagogi, konten, knowledge. Pedagoginya ada, kontennya ada, knowledge-nya ada ya. Ya pedagogi, apa lagi? TIPEK teknologi. Teknologi inilah teknologi kita gunakan. Maka tadi untuk mulai kebutuhan siswa, karena itu tadi mungkin mereka berisik, mereka jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Kita ceramah terus menonton terus, kan ada anak-anak itu memang audio senang ya, tapi anak-anak yang kinestetik, yang visual, tidak terti loh, main dia. Yo, ini makanya ada pembelajaran diferensiasi, ya pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan siswa belajar. Ada nama diferensiasi apa? Konten, proses dan produk. Jadi makanya memang pembelajaran diferensiasi itu bagus kita kelasnya. Kalau ini banyak ide itu, apalagi guru dari kelas 6A itu ngajar di kelas 4 ya. Kita punya murid namanya Indah, sih ingat sekali. Tahun sudah lama Bu ya, mungkin tahun 2000. Jadi
anak itu pendiam ya, diajak bicara nggak pernah ngomong, pokoknya ditanya nggak punya ada respon, tapi dia selalu pakai baju rok panjang. Saya tuh gimana ya, saya ada insting, kenapa ya anak ini diamnya kok diamnya lain, bukan pendiam dia sikap, tapi pendiam dia sebagai rasa takut. Jadi saya buka bajunya Pak, rupanya Pak tangan, saya buka roknya, tangan dan rok ini merah-merah biru. Saya tanya, kamu begini, kenapa sampai begini? Saya dipukul oleh ibu saya. Pakai apa? Pakai kabel. Kenapa kamu dipukul? Ini Bu, ibu saya kalau pulang saya ketiduran. Jadi saya lambat buka pintu. Ibu kamu pulang dari mana? Dari kerja jam berapa ibu kamu pulang? Kadang jam 4 subuh. Ya sudah. Saya obati ibunya kerjanya. Waktu dikit Bu ya. Ya. Itu ada ayah. Broken home. Udah. Jadi ibunya saya panggil. Saya tanyain. Saya tanya dengan keadaan itu. Tapi ibunya marah, kenapa Bu? Itu urusan saya di rumah, itu anak saya, itu urusan saya. Dia melawan dengan saya. Bu, saya gurunya. Memang itu bukan anak kandung saya gurunya. Tapi Bu, saya sosial kontrol dari anak ini. Kalau ibu bertindak seperti itu, saya bisa mengadukan ibu ke kantor polisi. Saya sebagai guru, saya tidak terima, walaupun bukan anak saya, walaupun ini anak ibu kandung ibu, masalah di rumah, tapi saya tidak bisa terima anak ini seperti ini. Jadi saya bisa mengadukan ibu ke polisi sebagai saya sosial kontrol, saya masyarakat, saya guru, saya tidak terima karena anak ini masih perlu perlindungan. Nah, jadi kalau dari situ kita ini guru harus peka terhadap murid. Ya, kita walaupun itu urusan mereka di rumah, itu urusan orang tua, jangan. Sebagai kita bukan transfer ilmu, ya, bukan hanya transfer ilmu. Jadi walaupun itu urusan di sekolah, di rumahnya, tapi kita boleh ikut dalam masalah itu ya, kalau memang itu mengancam atau keselamatan anak. Ya, ini benar-benar terjadi. Biru semua, lebam-lebam. Nah, setelah saya panggil, berubah ibu itu, sampai akhirnya tidak pernah lagi memukulnya, karena saya ancam akan saya adukan ke polisi. Itu cerita saja dari saya. Oke, bagus ya cerita inspirasi ya. Saya teringat ketika saya pelatihan di hostel, itu ada nama unit PPA di kepolisian itu, bahwa kalau ada orang yang bertindak seperti itu bisa melaporkan bahwa ada perlindungan anak namanya. Ada namanya komisioner KPAI, kan? Ada di KPAI kan itu kerja anak juga. Saya pengalaman juga sama seperti ibu di tahun 2020-2021 punya kasus yang sama dengan ibu, anak broken home, tapi mungkin berbeda, bukan dia dipukul tapi dia disayangi. Tapi yang buat saya tersentuh di saat itu, ibunya orang-orang yang golongan menengah ke atas ya, ibunya seorang dokter atau perawat tidak tahu, tapi ayahnya memang sudah tidak ada, dia broken home. Nah saat itu di tahun 2020-2021 itu, sekarang dia mati sekarang, ingat ya. Sampai sekarang dia tuh kalau ketemu saya tuh agak masuk ke ya. Nah, di situ yang buat saya ini, saya lakukan pendekatan. Anak itu pendiam sama seperti ibu, pendiam dan mau bicara, tapi pintar. Saya ternyata memang butuh perhatian dari ayah biasanya. Ya, ibu tadi bisa jadi ibu yang dibilang Bu Asi itu marah dengan anak, itu bisa jadi karena capek kerja, bisa dia kesal. Dia tuh bisa merasa beban, kenapa aku yang menghadapi ayahnya tuh mantannya, itu bisa jadi ya terlambatnya sama dengan anak. Nah di situ yang anak tadi saya harus beri pendekatan, saya dekati saya, bahkan dia itu karena saking dekatnya berubah dia, bahkan ketika itu dia berstatus. Nah ini salah satu yang saya ceritakan pada ketika saya wawancara guru penggerak, saya cerita bahwa dia bikin status WhatsApp itu ya. Saya diletakkan di nomor 2 dari ibunya di bawah saya. Pertama kakek orang yang berharga di hidup saya ya. Pertama kakeknya, yang kedua saya ditulisnya, yang ketiga baru ibunya. Baru saya itu mendapatkan istimewa. Nah itu salah satu jawaban saya di guru itu saya. Berarti memang baru yang lain kan. Loh kok saya ditempatkan tempat istri itu kan tempat istimewa di atas ibu itu kan.
Berarti ada sesuatu yang spesial mungkin karena kita dulu kan tentu punya rasa apa empati kan, empati itu merasakan keadaan anak itu seperti ibu kan melihat anak itu, ibu merasa anak kita sendiri kan ini tidak tega gitu kan, sekejam itu kan. Jadi kita punya rasa empati, merasakan keadaan anak itu di mana tertekannya dia ya. Kita juga sebagai guru tentu bertanggung jawab, bukan hanya faktor ibu juga kita melindungi dia. Ya kita sayangkan anak, ada orang-orang itu yang susah ya ketika diberikan amanah seperti itu ya, dia tidak menjaga amanah itu dengan baik. Itu amanah ya, anak itu pertama amanah, kedua rezeki. Ketika tidak menjaga ya sayang rasanya kan. Ada yang berharap ya. Tapi ya sama seperti saya ya, tapi ya memang itu tadi itu kan tentunya. Tapi ya kembali cerita ibu ya, ternyata ibu memang memegang peran seorang guru ya untuk melindungi anak-anak didiknya. Itu bagus, saya aplaus untuk ibu. Asik. Mungkin dari musika mungkin fokus ya. Tidak ada. Dari musika aku teringat Muzaifah gara-gara musika. Saya rasa cukup sini saja ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah membantu saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.